Hai teman-teman, balik lagi di videonya Diera Natania di playlist The Ends Garden. Hari ini kita mau menanam cabai. Di tangan gue udah ada tunas cabainya, dan kita mau langsung aja menanam. Caranya sama kayak nanam tumbuhan-tumbuhan lain di video-video gue yang lain. Pertama kita siapkan tunas atau bibitnya, terus kita siapin media tanamnya, terus kita siapin juga fertilizernya, dan abis media tanam dan fertilizernya ini dicampur, kita bentuk bedengan atau kasur atau bed dalam bahasa Inggris. Ketinggiannya harus 20 atau 25 cm ya. Nah di video ini gue pakai kayak plastik hitam gini, ini disebut dengan plastik mulsi. Nah plastik mulsi ini gue pakai karena di daerah rumah gue tuh dingin banget. Waktu gue tanam ini masih di bawah 20 derajat, dan karena tanaman cabai itu butuh sekitar 25 derajat ke atas, jadi gue mau gak mau pakai plastik mulsi ini untuk menghangatkan tanah di bawahnya. Oke, cara tanamnya gampang banget. Tinggal digali aja tanahnya dengan kedalaman kira-kira 10 cm. Terus abis itu dimasukin tunasnya, terus ditutup dengan media tanam, dikokohkan gitu ya. Terus habis itu dikasih air setiap hari, dan udah deh gitu aja. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Kalau kabar gue baik-baik aja, seperti tanaman cabai gue baik-baik aja. Tapi kalau dilihat baik-baik nih, sebenarnya nggak begitu baik-baik aja. Soalnya kalian bisa lihat daun-daun yang di bawah, ini warnanya udah mulai kuning. Dan ini bukannya karena udah tua, tapi karena kekurangan pupuk, oke? Jadi karena tanaman cabai gue udah banyak banget bunganya, terus udah beberapa masuk dalam fase pembuahan, jadi tanaman cabai ini butuh banyak banget nutrisi. Karena nutrisinya nggak cukup, jadi dia mengambil nutrisi dari daun-daun yang bawah, supaya bisa memasuki fase pembuahan. Nah, kalau misalnya ini dibiarinin aja, lama-lama daun-daun bawah akan mati, terus bunga-bunganya itu yang nggak cukup nutrisinya, itu akan busuk, terus nggak akan berbuah, jadi itu nggak baik. Makanya hari ini sekarang kita mau suihi atau menambahkan fertilizer. Jadi ini dia penampakan cabai gue. Terus sebenarnya di sini udah ada yang memerah, cuma ini memerahnya bukan karena udah mateng, tapi karena kena penyakit. Jadi udah selesai dikasih obat, terus udah sih, ini udah nggak kenapa-napa lagi, dan lagi nungguin cabai-cabai yang lain untuk memerah. Bakal seru banget nih panennya karena banyak banget. Hai teman-teman, akhirnya hari ini kita mau panen cabai, dan kalian harus lihat banget, ini udah kelihatan sedikit cabainya. Ini nih sebelah sini udah merah-merah banget dan banyak banget nih, kalian harus lihat ya. Nah jadi hari ini kita mau panen semua yang udah merah-merah, karena di tempat tinggal gue tuh udah lumayan dingin, dan sekarang tuh udah kayak nggak pernah lebih dari 20 derajat gitu, udah mulai dingin. Dan kalau misalnya terlalu dingin takutnya nanti keburu mati pohon cabenya. Jadi kita mau harvest bareng-bareng, yuk! Jadi asal mula kenapa gue tanam cabai di Hokkaido itu karena gue pengen banget makan sambal di Jepang, tapi susah banget mendapatkan cabai fresh di daerah rumah gue. Jadi akhirnya gue tanam aja deh sendiri. Sebagai orang Indonesia, kita nggak bisa banget ya makan kalau nggak ada sambal. Pohon cabai itu lumayan banyak ya hasil panennya. Jadi menurut gue kalau misalnya teman-teman tanam di rumahnya 1 atau 2 pohon aja, pasti udah cukup banget untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau misalnya harga cabai lagi naik, kalian nggak usah khawatir karena kalian bisa panen sendiri di garden kalian.
Kalau misalnya kalian harvestnya sama nih kayak gue, barengan semua gitu banyak banget padahal nggak dipakai sebanyak itu dalam satu kali, ini bisa dikeringin terus bisa dipakai sampai 6 bulan lebih loh. Nah, teknik ini gue belajar dari orang Jepang dan gue akan share di video yang terpisah. Jadi ditunggu aja ya. Thank you banget udah nemenin dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.